Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersuka cita, mari kita bergembira bagi Tuhan kita. Kita mau memulai ibadah kita, ibadah online, baik yang berada di rumah maupun yang berada di studio. Mari kita merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau telah memberikan kerinduan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Satu hal kami Tuhan mau melakukan yang terbaik Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan oleh pujian kami Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat siang, saudara sekalian. Di pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita boleh memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Pagi hari ini kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami ya Bapa. Bye.
pagi hari ini. Saudara kita terkasih, kita menyadari bahwa hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini, datanglah di hadapan Tuhan, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang baik bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan sebagaimana Tuhan.
apapun keadaan kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap setia memelihara kehidupan kami. Bahkan di masa pandemi, kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu menjaga melindungi kami dari semua malapetaka, dari semua virus dan penyakit. Dan Kau sanggup melimpahkan berkat-berkat-Mu di mana dunia sedang mengalami resesi, tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Engkau yang menyediakan berkat makanan, minuman, pakaian, bahkan semua usaha pekerjaan anak-anak-Mu di muka bumi ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan, karena Kau Bapa yang sanggup memberkati kami di dalam segala kelimpahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa bagi semua, yaitu para viewer, siapapun yang mengikuti fellowship ini, dimanapun kau berada saat ini, Tuhan Yesus memberkati-Mu. Tuhan Yesus melimpahkan kasih-Nya atas kehidupan-Mu. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan rumah tangga-Mu, bahkan anak-anak-Mu, pekerjaan-Mu yang hilang. Tuhan sanggup menggantikan dengan pekerjaan yang baru, yang lebih baik. Bahkan usaha-usaha-Mu yang selama ini macet, bahkan ada yang sudah kolaps, tapi Yesus sanggup menyediakan usaha yang baru, sebab Dialah sumber kehidupan yang baru bagi kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir apapun yang terjadi di dalam kerajaan sorga. Kita semua aman dan terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di tempat ini, dan juga saudara yang ada di rumah, di kantor, yang mengikuti ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam semuanya. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tempat ini. Shalom semuanya, saudara dimanapun mengikuti fellowship ini. Dan biarlah kita semua diberkati. Yang memberkati kita bukan gereja, yang memberkati kita bukan hamba Tuhan, Yesus Kristus. Dia yang sanggup memberkati kita. Amin. Nah, hari ini
saya beri judul daripada khotbah saya, yaitu berkemenangan di masa pandemi. Amin. Berkemenangan di masa pandemi. Kalau berkemenangan di masa sedang makmur, biasa aja. Tapi di masa sulit, di masa resesi sekarang sudah melanda dunia, termasuk resesi moral, krisis hubungan dalam rumah tangga. Perhatikan lingkunganmu, sudah banyak orang yang sudah mulai konflik dalam rumah tangga, dan itu adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Resesi ekonomi bagian dari tanda-tanda akhir zaman, gak usah kaget. Tuhan Yesus sudah kasih tahu kepada kita di dalam firman-Nya. Kita gak usah kaget orang semakin jahat, gak usah kaget akan semua yang akan terjadi. Tapi Tuhan beri jaminan buat kita yang percaya. Ini yang luar biasa. Amin. Oke, langsung saja firman yang akan saya sharing pada hari ini, yaitu dari Matius 6 ayat 25 mulai. Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin sedang di kantor, di mana pun mengikuti, boleh saya ajak untuk membaca bersama-sama firman Tuhan ini, mulai Matius 25 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Bapa mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ini bukan saudara, amin, saudara orang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Bapa dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya katakan, saudara yang tidak bersama saya di tempat ini, pegang firman Tuhan ini. Jangan khawatir akan apapun, hidupmu, makananmu, pakaianmu. Jangan khawatir lagi tentang usahamu, masa depan anak-anakmu. Ini seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena iblis tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Saya mau katakan, Yesus sudah mengalahkan, bahkan sudah mengambil kunci maut, kerajaan maut, dan maut sekarang ada di tangan Yesus. Artinya yang berkuasa atas maut adalah Yesus, bukan iblis. Yesus tidak berkuasa untuk menghancurkan hidupmu. Iblis tidak berkuasa menghancurkan hidupmu. Iblis tidak berkuasa menghancurkan rumah tanggamu. Iblis tidak berkuasa atas bisnismu, pekerjaanmu. Amin. Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi secara singkat, ketakutan, kalau ada ketakutan, kekhawatiran yang kadang dirasakan, sama kayak saya juga ada suatu kekhawatiran sedikit-sedikit, tetapi itu tidak pernah menguasai saya. Ada orang ketakutan kalau dia ada di satu tempat ketinggian. Ada orang ketakutan melihat benda-benda tertentu, trauma, itu wajar. Amin. Tetapi yang saya katakan, yang Yesus mau
katakan kepada kita hari ini adalah tentang ketakutan yang menguasai orang-orang percaya. Jangan pernah biarkan hidup dikuasai ketakutan. Harus Yesus yang menguasai hidup kita. Amin. Kenapa? Belum terjadi. Biasanya ketakutan itu sudah mendahului. Jadi ketakutan itu buat penakut, dia berjalan di depannya dia. Jadi untuk besok, dia sudah nggak punya semangat untuk menjalani kehidupan besok. Kenapa? Ketakutan itu sudah seperti momok yang menakutkan, seperti teror. Seperti teror, sama dengan teroris. Zaman berapa tahun lalu di daerah Jazirah Arab sana, ada kelompok massa yang selalu meneror orang. Semua dibunuhin tanpa alasan. Jadi seluruh masyarakat yang ada itu ketakutan. Seperti itulah ketakutan. Jadi yang menciptakan ketakutan itu sebenarnya adalah si jahat. Amin. Sehingga dengan ketakutan orang tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan. Jadi dia akan menzoom out masalah, kemudian dibuat menjadi besar sekali. Jadi yang ada di pikiran orang ketakutan, khawatir. Yang ada di hatinya ketakutan, khawatir. Nah, Tuhan bukan nggak bisa memberkati orang takut, tetapi di Wahyu dikatakan 21 bahwa penakut tidak masuk dalam kerajaan surga. Penakut nggak bisa masuk dalam kerajaan surga, supaya kita tahu. Makanya Tuhan nggak pernah izinkan ada ketakutan dalam kehidupan kita. Nah, di ayat 25 saya baca sekali lagi. Ini tentang ketakutan. Jadi bagaimana kita sekarang berkemenangan di masa pandemi? Ada masalah ya. Sekarang omset berkurang kalau kita berjualan atau buka toko atau berbisnis. Iya betul. Sekarang kita pakai masker, pakai face shield, pakai sanitizer. Bukan karena ketakutan, karena hikmat untuk berjaga-jaga. Amin. Kita masih bisa beribadah. Kalau orang-orang takut semua nggak bisa beribadah. Kita semua di rumah, di kamar, ngurung diri. Padahal virus bisa lewat udara juga bisa. Amin. Ya, oke. Saya akan baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jangan pernah khawatir tentang apa kebutuhanmu, makanan, minuman, pakaian, tentang masa depan. Kalau ada yang belum menikah, tentang jodoh, Tuhan sediakan jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Amin. Ya. Bagaimana caranya supaya nggak takut? Makanya Yesus mengatakan begini. Ayat 31 Yesus ngomong gini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Yesus ngomong saat itu kepada siapa? Murid-murid, kepada orang-orang yang telah menjadi percaya mengikutinya. Jangan berkata lagi demikian. Apa yang akan kami makan, apa yang kami minum? Artinya apa? Tidak boleh takut. Dilarang takut di dalam kerajaan surga. Amin. Bukan dilarang buang sampah sembarangan, bukan dilarang merokok, itu udah lolos tuh. Amin. Tapi cuma satu, di mana dilarang takut. Dilarang takut. Kenapa? Gak ada gunanya orang tinggal dalam kerajaan tapi dikuasai ketakutan. Gak ada bergunanya. Dan Tuhan juga gak bisa pakai orang-orang penakut. Makanya Tuhan selalu menghardik ketakutan. Ketakutan muncul karena ketidakpercayaan. Waktu Yesus dan murid-murid di Danau Galilea, ada badai, ada gelombang, kemudian ada angin kencang, mereka semua diombang-ambingkan, hampir tenggelam. Air sudah masuk dalam perahu. Yesus bilang, hai kamu yang kurang percaya. Karena mereka ketakutan, guru kita mau binasa. Padahal ada Yesus, mereka ketakutan. Sama dengan orang percaya tapi ketakutan. Gak ada gunanya dalam kerajaan surga. Gak bisa Tuhan pakai orang kalau dia penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Hidupmu aja masih kamu khawatirkan. Bagaimana kamu mulai memikirkan hidup orang lain? Gak bisa. Makanya hari ini harus fearless. Bebas ketakutan. Bebas kekhawatiran. Apapun yang terjadi atas hidupmu tanpa seizin Tuhan Yesus tidak akan terjadi. Saya pelayanan kemana-mana. Gak mungkin saya bilang, maaf bu, saya gak bisa ke rumah. Kenapa? Kan udah corona. Kan bapak kan pendeta, ya pendeta juga kan manusia, bisa kena virus. Apakah
kata dunia kalau saya juga kemudian ketakutan melayani? Orang-orang yang definitif adalah anak-anak Tuhan Yesus yang dipilih dan dikhususkan untuk melayani. Jangan takut, saya mengatakan. Jangan gegabah juga. Tapi jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah kasih roh ketakutan kepada kita. Terutama tentang hidup kita. Bagaimana caranya supaya tidak takut? Karena ketika Yesus berkata, jangan takut, di dalam perkataannya ada kuasa yang besar. Bukan kayak orang bilang, udah jangan khawatir, udah ntar ada berkat, boro-boro ngasih beras 5 kilo, cuma ngomong doang, gampang. Udahlah pasti ada berkat, gampang. Amin. Kalau Yesus enggak, jangan takut. Tapi waktu di dalam perkataan itu dia taruh rohnya kepada setiap orang yang menerima perkataan itu. Makanya orang yang selalu diisi firman hidupnya tidak ada ketakutan, fearless. Puji Tuhan. Nah, pertama di ayat 30, ayat 26 kita lihat sama-sama. Secara singkat saja pemahaman-pemahaman yang sederhana, tapi buat saya penting di hari-hari ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Puji Tuhan. Amin. Tuhan bilang apa? Tuhan nggak bilang orang lain. Tuhan nggak bilang perumpamaan yang luar biasa. Lihat, yang dikatakan lihat tuh burung. Siapapun bisa lihat burung karena burung itu di semua tempat ada. Amin. Terus dikatakan pernah nggak dia menabur? Nggak pernah. Menuai, dia selalu menuai. Yang menabur siapa? Yang menanam? Pak Tani. Dia nggak pernah kasih modal Pak Tani. Dia nggak punya ladang. Tapi tidak ada satupun burung mati kelaparan di muka bumi, itu kata Tuhan. Makanya firman Tuhan di ayat lain berkata, tidak akan jatuh satu burung pipit yang tidak berharga tanpa seizin. Makanya Yesus berkata, selai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizinku. Supaya kita mengerti mengapa Tuhan kasih perumpamaan tentang burung. Luar biasa. Kalau orang menjadi pembanding, buat saya masih lebih masuk akal. Ini burung. Ini saya nih, Pak Enggi, Bapak jauh lebih ganteng dari burung. Burung mana bisa main kita, bener gak? Ini ibu-ibu jauh lebih cantik, burung mana pun. Biar kata lovebird, biar kata merak. Saya dengar Yesus, kenapa burung Tuhan? Gak ada yang lebih pantas perumpamaan lain. Supaya kita tahu inilah yang paling gak berarti buat manusia. Siapa sih yang marahin burung? Ya kan? Yang gak pernah dipandang orang. Tapi Tuhan bilang tidak pernah kelaparan tentang kekhawatiran. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita begini. Ngapain kamu khawatir? Emang hidupmu itu kalau kamu khawatir bisa perpanjang usiamu. Terus kalau kita khawatir kemudian makanan datang. Khawatir gimana nih besok? Aduh, tiba-tiba makanan datang nggak ada. Anak gua gimana nih sekolah nih? Bulan Januari mau offline lagi penabur. Jangan-jangan ada virus. Ini kemudian kalau kita khawatir, terus anak kita bisa dilindungi. Ini satu rahasia buat kita. Makanya Yesus paling gak suka dengan kekhawatiran dan ketakutan. Nah, saya ingin kita buka bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Jadi Tuhan kalau dia ngomong, dia kasih tahu caranya, dia tahu, dia kasih kuasanya, supaya apa? Bukan hanya ngomong, tapi ketika kita mendengar perkataan firman, maka firman itu akan menjadikan seperti yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Bukan yang kita mau. Jadi orang takut mendengar firman, harus diisi dengan firman, penuh dengan firman. Ketakutan itu akan hilang lenyap. Yang ada keberanian dan kekuatan. Orang sakit mendengar firman, oleh bilu-bilu mereka sembuh. Di dalam perkataan firman itu ada kuasa yang menyembuhkan. Begitu orang menerima, sembuh, bisa lompat. Hilang semua penyakitnya. Nah, hari ini saya ingin bagikan di dalam Ulangan 6 ayat 10-11. Tapi apa lagi sih yang mau kita andalkan dalam hidup sekarang ini? Ini kan bukti
bahwa ya hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang bisa hidup. Ya buat saya itu aja sih dengan adanya pandemi. Saya tidak mensyukuri orang yang terkena pandemi, saya menyayangkan, saya juga selalu berdoa bersama istri. Jangan sampai bahkan para medis, para pejabat, apalagi teman-teman orang-orang gereja. Tapi ya kenyataannya seperti ini, ya cuma satu, Tuhan ingin buat perbedaan. Sebenarnya mana yang menjadi miliknya, mana yang bukan. Maaf ya, enggak menghakimi yang lain. Tapi itu iman pribadi saya. Karena terbukti kan, pandemi itu seperti punya mata. Itu. Nah, kita buka di dalam Ulangan 6 ayat 10 sampai 11. Ulangan 6. Ini kehidupan orang Israel. Ya, luar biasa kalau kita baca ya. Makanya kita harus sering bukan bergaul saja, tetapi menelusuri gitu, menelusuri firman Tuhan dengan membaca, makan firman Tuhan, karena di dalamnya itu kelihatan kasihnya Tuhan, kelihatan kebaikan-kebaikannya Bapa, dan itulah kekuatan kita. Ya, di ayat 10 dikatakan demikian, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Jadi budak di Mesir, budak paling rendah, paling tidak punya harga diri, nggak punya skill, amin, nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian, dalam arti kata nothing, tidak punya apa-apa, nothing, orang Israel nothing. Tapi toh keturunan yang tegar tengkuk ini Tuhan pilih dan Tuhan kasihi. Makanya dikatakan engkau akan memasuki tanah perjanjian, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Saya mau katakan, begitu mereka masuk ke Kanaan, di Kanaan itu sudah ada orang. Sudah ada orang Kanaan, orang Amori, orang Hewi, orang Het, orang Feris, orang Yebus. Jadi itu adalah tanah siapa? Tanah orang. Dikasih kepada Israel. Makanya inilah sampai sekarang ribut antara yang punya tanah dulu sama sekarang yang memiliki tanah karena janji Tuhan. Dan itu semua sudah ada bangunan, sudah ada perkebunan, amin, sudah ada fasilitas. Mereka tinggal datang bagi-bagi tanah. Saudara bisa lihat dari kitab Yosua, amin. Ada yang Sungai Yordan sebelah timur buat Manasye, Gad dan suku Dan sebagian. Kemudian seberang Sungai Yordan itu yang 9 suku yang lain. Dibagi-bagi tanah orang. Di mana itu terjadi? Hanya di dalam Tuhan tanah orang itu bisa bagi-bagi. Di dalam Tuhan, jangan coba-coba lu berurusan dengan polisi. Jangan coba-coba klaim tanah orang. Sebab ada juga iman orang seperti itu. Saya ketemu seorang tour leader yang memang sudah sangat sering ke sana, ke Israel. Ada segerombolan orang-orang Kristen naik pesawat. Kemudian mereka bawa patok dari Indonesia. Dipatok-patokin, padahal lagi perang itu, Iran. Kalau ketembak gimana? Pemerintah juga kan repot urusannya. Bukan seperti itu maksudnya. Semua ini punya Allah, katanya, kemudian kita patokin tuh perapatan. Bisa berurusan dengan polisi kita, bisa dipenjara. Tapi kalau Tuhan bilang, itu tanahku berikan kepadamu, ambil, dudukin, jangan takut, dudukin. Tuhan kasih buat orang Israel. Dikatakan kota-kota yang baik dan tidak kau dirikan. Maka ini ditegaskan tidak kau dirikan supaya kita sadar tidak ada yang bisa kita kerjakan yang kemudian menjadi bagian dalam diri kita. Tapi banyak orang juga mengajar kalau beribadah diberkati. Benar, dalam ibadah itu ada berkat. Tapi bukan berarti saya khotbah kemudian supaya saya diberkati, saya nyanyi nyembah supaya diberkati. Bukan, motivasi itu salah. Kita menyembah, saya melayani karena saya mengucap syukur. Saya hidup sampai hari ini.
ibadah tidak ada yang sia-sia. Benar ada berkat. Tapi bukan itu tujuan saya untuk beribadah. Bukan itu tujuan saya untuk berdoa. Dia udah mengasihi saya sampai sekarang hidup. Bahkan keselamatan dia jamin. Dia kadang suka jadi salah-salah kaprah itu firman. Jadi semua kita lakukan hanya untuk supaya dapat, supaya tidak. Engkau sudah menerima kasihnya. Sama dengan orang Israel. Akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa supaya Tuhan buktiin dengan kekuatanmu apa yang bisa kau peroleh. Di masa pandemi apa yang bisa kau buat menjaga hidupmu supaya kau aman? Tidak ada. Tidak ada. Apa yang bisa menjamin engkau bisa tetap hidup? Bahkan toko pun tutup, jobless, bahkan homeless tapi tetap hidup. Bahkan nanti suatu saat akan terus diberkati Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Maka dikatakan tidak kau dirikan. Kemudian ayat 11, rumah-rumah. Kita baca juga boleh ayat 11. 3, 2, 1. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Stop dulu. Rumah-rumah. Kenapa? Rumahnya orang Kanaan dikasih, tinggal apa? Masuk. Amin. Tinggal apa? Tinggal serah terima kunci tanpa AJB, tanpa notaris. Masuk tanpa inden. Udah ada perabotannya. Inilah yang Tuhan mau kita di masa pandemi, di masa sulit. Malah kita jangan kehilangan iman, jangan jadi takut. Justru kau harus makin percaya di masa pandemi. Waktunya saya benua yang tidak saya tabur. Kapan lagi kita menabur? Orang semua susah. Kapan lagi kita untuk membangun suatu suatu kebun kayak pertanian kita? Sekarang orang hidupnya aja selamat sudah puji Tuhan. Nggak mikirin itu lagi sekarang. Tetapi Tuhan yang janji, apabila engkau setia, apabila engkau percaya kepadaku dan firman-Ku, maka engkau akan masuk di rumah-rumah yang tidak kau dirikan. Bahkan semua perabotannya full furnish ya. Sudah tersedia. Gak perlu lagi ke IKEA ya. Duduk tinggal tidur. Lah ini kehidupan nyata. Tapi buat orang gak percaya seperti dongeng. Lu memang dasar sifat serakah, maunya tenang-tenang. Lu bukan maunya tenang-tenang. Ada masa di mana kita udah gak sanggup kerja. Ada masa sudah gak bisa bangun, sudah gak punya kekuatan membangun. Tapi saat lemah, itulah nyatakan Tuhan menyatakan kekuatannya. Makanya Paulus berkata, di dalam kelemahan pula sempurna kekuatan Tuhan. Di dalam ketidakmampuanmu, tapi kau percaya, disitulah kau bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena semakin kau berusaha, saya mau katakan seberapa banyak yang bisa kita usahakan dalam hidup ini. Saya mau katakan infinity tanpa Tuhan yang memberkati nggak bisa seperti itu. Maaf ya Tuhan ya, semua teman-teman nggak bisa. Penyanyi kalau kita bilang mengandalkan suara-suara WL, penyanyi kafe jauh lebih baik suaranya. Entertain, secara lighting, secara video, kualitas gambar, video-video yang di luar jauh lebih baik. Secara pakaian, secara perkataan kita biasa aja, sederhana tuh, amin, nggak ada yang luar biasa, nggak ada motivator yang hebat sana, wow gitu. Tapi kan ada roh Tuhan yang mengurapi, ada roh Tuhan yang menyertai. Makanya pelayanan kan terus maju, dan bukan hanya pelayanan, saudara yang di dalamnya termasuk saya. Kita semua yang di dalam ini kayak semacam suatu komunitas kumpulan sama dengan orang Israel. Di dalam orang Israel, jangan saudara pikir semua itu orang taat, banyak pemberontak, banyak penjahat. Makanya Tuhan bilang tegar tembok, penjahat. Amin. Tapi Tuhan memberkati karena apa? Karena dia sudah berjanji. Israel, semua Israel yang jahat yang baik dia berkati, dapat rumah. Gak dia beda-bedain, tapi nanti ada perbedaan. Amin. Kemudian dikatakan kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun. Kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur. Saudara, ini adalah sumber-sumber hidup. Di masa itu fasilitas hidup. Kalau buat kita sekarang ini usaha, bisnis, ini bisa pekerjaan, kebun anggur, dari situlah mereka hidup.
Amin. Ya, yang mereka tidak tanam, mereka tuai. Jadi kalau dalam kerajaan surga begini, sistem tabur tuai. Yang jahat di luar Yesus, dia harus menuai hasil kejahatannya. Orang berdosa, dia harus menuai hasil dosa-dosanya. Makanya ada hukum tabur tuai. Karma, kata kepercayaan lain, karma. Tapi di dalam Yesus, semua dosa, semua kejahatan kita, amin, tidak kita tuai hasilnya karena Yesus sudah bayar kita setiap saat. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kita buat, Tuhan izinkan kita menuai. Enak banget dong kalau begitu. Tidak. Makin tahu kita dikasihi Tuhan, kita makin takut pada Tuhan. Kita makin malas melakukan kejahatan, makin malu sama Tuhan, makin malu melakukan yang jahat. Makanya saya nggak percaya orang sering di gereja, orang sering pelayanan, pendeta kah, apakah namanya, tetapi senang berbuat jahat. Saya nggak yakin itu ada Roh Kristus dalamnya. Saya nggak yakin ada Roh Kudus mau ngomong Alkitab dari A sampai Z. Saya nggak yakin, karena Roh itu berbuah dalam kehidupan. Berbuah, pasti berbuah. Tuhan bilang pasti ada buahnya. Iblis pasti berbuah dalam kehidupan orang. Dari mulut, dari perkataan, perbuatan pasti. Tetapi Roh Kudus juga berbuah di dalam. Makanya ada kasih, kelemah lembutan, ada kesabaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, kerendahan hati. Gak mungkin ada kesombongan buah Roh Kudus. Wah, lu gak ada apa-apanya lu banding gua lo. Gak mungkin dibanding Roh Kudus. Amin. Supaya kita hari ini menyadari, ya ini yang Tuhan mau untuk kita percaya. Di masa pandemi, udah gak banyak yang bisa kita kerjakan. Tapi apabila kita berserah kepada Tuhan. Jadi poin pertama saya adalah percayalah Bapa akan memelihara hidupmu tanpa syarat. Jadi memang jadi tanpa syarat, karena memang kita sudah tinggal duduk berdoa, sudah tinggal nangis, tinggal nyanyi, nyembah, udah gak ada lagi. Mau bikin apa? Restoran aja pada tutup, mau bikin restoran. Usaha aja pada bangkrut, mau bikin usaha apa? Tapi buktinya banyak anak-anak Tuhan yang mana usahanya makin hari makin supaya kita sadar udah tanpa syarat, bukan karena kekuatanmu lagi itu, udah hanya karena Dia, only by His grace. Jadi makanya dia bilang dibedain, makin hari orang percaya akan makin menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan makin percaya, makin total surrender, percaya menyerahkan hidup total kepada Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau. Yang kedua, kita baca di dalam ayat 28-29. Matius 6. Saya ambil waktu 10 menit ya, masih bisa ya. 28-29. Sama-sama kita baca. Dan mengapa kamu khawatirkan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Amin. Luar biasa, Tuhan bilang soal kemegahan. Bunga bakung itu nggak ada yang peduli. Bunga bakung tumbuh liar, kayak nggak ada manfaatnya buat kita, nggak pernah kita perhatiin. Tapi Tuhan kasih perumpamaan. Salomo dengan bunga bakung. Salomo tahu nggak raja siapa? Raja paling kaya. Tidak ada satupun raja di muka bumi yang bisa nyamain Salomo selama dunia ini ada. Kekayaannya dan kemegahannya, apalagi hikmatnya. Tapi Tuhan bilang jubah Salomo yang begitu mahal masih jauh lebih baik indah bunga bakung. Bunga bakung nggak dibuat, jubahnya Salomo ditenun manusia. Artinya apa? Supaya kita mulai memperhatikan bahwa hal-hal yang tidak berarti, mungkin hidupmu tidak berarti menurut pandangan orang, atau engkau tidak berpengaruh di dalam menurut pandangan orang, tidak diperhitungkan menurut penglihatan orang, biasa-biasa aja gitu. Tapi saya mau kasih tahu dengan perumpamaan ini supaya kita nggak perlu khawatir akan apapun,
bahwa justru apa yang tidak diperhitungkan manusia, sekarang engkau diperhitungkan Tuhan. Ini yang penting. Makanya cari perkenanan Tuhan, jangan cari perkenanan manusia. Gak ada gunanya dipuji-puji manusia. Gak ada gunanya dipuji-puji manusia. Kalau ada orang salah kita tegur, dia benci kita 1-2 hari, 1 minggu, oke. Tapi suatu saat kita punya poin di mata Tuhan, credit point. Kenapa kita menyelamatkan hidup orang itu? Daripada kita tahu dia salah, tahu dia dosa, dia bisa binasa dengan itu, bisa hancur hidupnya dengan itu. Kemudian kita ada di sampingnya, kita merasa nggak perlu, nanti takut apa? Nanti jadi nggak teman. Jangan, cari perkenanan Tuhan. Di antara sesama pelayan di dalam rumah tanggamu, bapak ibu yang ada mengikuti fellowship hari ini, cari perkenanan Tuhan. Nggak apa-apa nggak diperhitungkan orang, dibenci orang sedunia pun nggak apa-apa, asal disayang Tuhan Yesus Kristus. Itu yang penting, karena punya kredit poin ilahi nanti. Makanya Yesus berjawab lupa. Nah, jadi yang mau saya katakan pada saat ini adalah, saudara, kita ini mulia di mata Tuhan. Amin. Gak terlalu penting buat kita penilaian orang, penilaian Tuhan yang paling penting. Makanya firman Tuhan bilang, Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Hati yang paling penting. Jadi pakaian itu bicara kemuliaan. Kemuliaan kita bukan dari dunia. Makanya kalau kita lihat perumpamaan Yesus, kalau kita bicara kemuliaan, dunia semua ditakar dengan syarat. Kalau kita mau bisnis, pasti kita harus berurusan dengan misalnya pariwisata. Kalau bisnis kita berhubungan dengan pariwisata, hotel, restoran dan sebagainya. Artinya semua itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat izin, syarat modal, syarat kelayakan, dan lain-lain. Nah, kalau kita seorang yang mau bekerja di perusahaan orang lain atau swasta, kita ditakar dengan ijazah kita, kemampuan kita, skill. Makanya ada interview, ada tes tertulis dan juga lisan interview. Nah, artinya apa? Kita ini yang Tuhan mau, kita benar hidup di dunia, benar ada aturan, ada takaran-takaran yang dijalani untuk mencapai yang namanya kemuliaan atau keberhasilan atau memperoleh sesuatu. Tetapi di dalam Tuhan ada satu cara, makanya disebut kerajaan sorga. Ada satu sistem kerajaan sorga yang kadang-kadang seperti potong kompas gitu. Dan salah satu contoh dari Alkitab nanti saya akan kasih tahu dalam bentuk kehidupan sehari-hari, yaitu di dalam Ester 2. Gak usah kita buka ayatnya, saya bacain aja biar cepat. Ester 2, saudara boleh buka di rumah nanti dan baca sendiri. Ester 2 ayat 5-7 tentang Mordekai dan Ester. Mordekai dan Ester adalah orang Yahudi dan orang buangan, tawanan yang dibawa ke Media Persia, kerajaan Media Persia. Rajanya Ahasiweros. Amin. Tetapi suatu kali dengan cara Tuhan, karena memang dia harus memuliakan Ester, harus memuliakan Mordekai, orang buangan, bukan orang lokal. Amin. Tetapi Tuhan harus memuliakan. Gimana caranya? Ibaratnya KTP pun gak punya, kakak gak ada, karena dia buangan. Tetapi ajaib, suatu kali kemudian ratu daripada Ratu Wasti kemudian menolak panggilan daripada Raja Ahasiweros, dan dibuatlah sayembara, dia dipecat jadi ratu untuk memilih ratu baru. Dan singkat cerita, tawanan ini Ester dimasukkan oleh Mordekai, pamannya, pengasuh, kemudian masuk sayembara, ikutin sayembara, ternyata menang sampai akhirnya jadi ratu beneran. Padahal dia orang Yahudi yang punya kerajaan orang Media Persia. Saudara bisa bayangin, ini semua udah nggak masuk akal ini, nggak masuk akal semua jalan-jalan ini. Amin. Sampai akhirnya jadi ratu. Dan bukan hanya itu, ada suatu persepakatan jahat yang dilakukan Haman untuk membunuh seluruh orang Yahudi yang ada di kekuasaan Ahasiweros. Dan sudah dikeluarkan perintah dimateraikan dengan cincin, artinya tidak bisa ditarik kembali. Seluruh orang Yahudi harus mati pada tanggal itu.
dilepaskan lagi melalui Mordekai. Mordekai siapa? Pengasuh. Gimana cara Tuhan membuat Mordekai jadi pejabat paling penting di bawah Ahasiweros? Orang Yahudi, bukan orang Media Persia. Dengan kata lain, tiba-tiba ada orang, kita taruhlah orang India jadi pemimpin atau wakil presiden Pak Jokowi atau nanti 2024. Bingung nggak semua orang? Bingung. KTP-mu mana? Keturunanmu dari mana? Kakakmu mana? Ya kan? Tapi ini luar biasa. Caranya gimana? Cuman dia duduk-duduk di pelataran, kemudian dia dengar ada Bigtan dan Peris, pengawal Raja Ahasiweros, kemudian karena sakit hati berencana untuk membunuh raja saat itu. Nah, persepakatan ini diketahui oleh apa? Mordekai. Kemudian dia lapor ke Esther. Esther lapor ke Raja Ahasiweros atas nama Mordekai. Baru diselidiki, ternyata benar ada persepakatan membunuh. Nah, hanya gara-gara haus pelek, akhirnya Mordekai juga naik jadi pejabat paling penting di Persia. Saudara bisa bayangkan, ini yang mau saya katakan. Jadi jangan tergantung dengan keadaan. Tuhan gak mau kita tergantung dengan situasi. Jangan jadi lemah imannya gara-gara kondisi seperti ini. Tuhan bisa potong kompas untuk memuliakan kita. Makanya dia bilang itu bunga bakung tuh. Gak ada tuh dia orang tuh, gak ada yang ambil walaupun bagus. Kenapa? Karena dia buatan Tuhan. Kita ini buatan Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 dikatakan. Tidak tahukah bahwa engkau adalah buatan Tuhan? Dan dikatakan di teks bahasa Inggris King James, made in, pakai kata made in. Made in heaven. Buatan surga. Bangga nggak buatan surga? Iya dong. Orang iPad aja cuma buatan Amerika juga bangga. Udah di mana-mana ketek ditenteng kemana-mana, kan? Selfie, wih, pakai iPhone. Tapi ini kita buatin surga, buatannya tangannya Tuhan. Makanya disebut dimasukkan kita ditenun di dalam rahim ibu kita, supaya kita tahu Tuhan akan mempermuliakan kita. Makanya nggak perlu takut dan khawatir. Semua ini akan terjadi. Tapi engkau akan disisihkan Tuhan dari tanda akhir zaman yang akan datang. Maka dikatakan, karena engkau berharga mulia di mataku, aku akan memuliakan kamu. Bukan dengan usahamu. Makanya nggak perlu cari kemuliaan diri sendiri. Nggak perlu pengen dikenal orang. Nggak perlu pengen dibangga-banggain orang. Nggak perlu. Jangan cari kemuliaan sendiri. Nanti akan direndahin Tuhan. Tapi carilah kebenarannya, kerajaannya. Engkau akan dimuliakan Tuhan. Amin. Jadi poin saya yang kedua adalah engkau diperhitungkan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya cuma baca saja karena waktu. Ini harus dibaca karena ini ayat kunci. Di ayat 33 demikian. Boleh juga kita baca sama-sama. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Bapa dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus bilang gak usah khawatir makanan, pakaian, gak usah khawatir akan masa depanmu, gak usah khawatir akan jodohmu, gak usah khawatir akan rumah tanggamu. Amin. Tapi carilah kerajaanku dan kebenarannya. Kenapa Yesus bicara kerajaan? Karena kerajaan itu bicara kuasa. Nah, dikatakan kan bahwa kerajaan surga bukan dari kekuasaan tapi dari kuasa. 1 Korintus 4:20. Nah, dalam kerajaan itu kita diberi hak istimewa. Satu ayat saja. Di dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17 kita baca. Ini ayat yang luar biasa. Saya tidak akan bahas, saya cuma kasih tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 15. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Bapa. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Dan jika kita anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Bapa yang bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, oleh karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, makanya kita bukan hanya ngusirin setan,
Tuhan beri kuasa kepada kita. Jangan takut. Saya di kemarin tuh doain orang yang sudah kanker stadium 3, cancer. Dan dia, ya maaf ya, agamanya Buddha. Dari awal saya ketemu, saya sebut nama Yesus, saya doain nggak mau. Saya kasih tubuh darah, nggak mau. Tadi malam saya kasih tahu Yesus, akhirnya dia mau. Saya bilang mau percaya, saya mau percaya. Imanku yang menyembuhkan, bukan saya. Yesus yang sanggup menyembuhkan itu. Anaknya nggak percaya menjadi percaya. Anak gadis, puji Tuhan. Kenapa? Karena buat Tuhan yang paling penting jiwa. Yang paling penting jiwa. Nah, kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Makanya dikatakan berhak menerima janji. Kenapa Tuhan beri janji? Janji apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Makanya di Galatia 3:14 dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, di dalam Yesus kita berhak menerima janji Abraham. Secara singkat, apa janji Abraham? Bapak kepada Abraham, engkau akan punya keturunan. Padahal istrinya mandul. Orang mandul disebut punya keturunan. Dari mana caranya? Karena kerajaan surga itu bicara kuasa. Jadi saya percaya yang sudah married di antara kita semua, yang belum jangan buru-buru, amin. Pasti punya anak. Pasti punya keturunan. Kalau belum punya pasangan jangan buru-buru dulu, amin. Nanti tunggu deh pasangannya baru. Amin. Ya nggak mungkin, ya pasti mungkin sekarang. Karena itulah isi janji. Kemudian dikatakan keturunanmu akan banyak, satu pun belum ada yang muncul. Ishak belum lahir, tapi Tuhan sudah janji. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Makanya begitu Ishak lahir, seluruh keturunan Abraham, Ishak, Yakub dan Israel menerima berkat. Karena apa? Bukan karena kebaikan Israel, karena Papa udah janji kepada Abraham. Bukan karena kebaikan kita, karena Papa udah janji kepada Yesus. Semua yang percaya kepadamu, aku akan selamatkan. Semua yang percaya kepadamu tidak akan binasa, akan menerima janji Abraham. Saudara nggak yakin? Baca tuh Galatia 3:14. Jadi bukan untuk orang Israel janji Abraham, kepada kita yang percaya. Karena keturunan yang dimaksud adalah keturunan bukan darah lagi, tapi iman yang sama dengan Abraham. Benar nggak? Benar nggak Budi? Ada di Galatia 3:14. Karena Yesus kita menerima berkat Abraham. Itu jelas. Amin. Nah, supaya kita tahu ketika Tuhan jadikan kita anak, kita menerima apa yang tidak kita kerjakan. Kita menerima sama seperti papa kita yang kaya. Makanya paling enak itu anak orang kaya, bukan orang kaya. Orang kaya itu keringetan, cari duit kemana-mana. Padahal bisa tidur cuma 3 jam karena dia kerja keras. Tapi yang menikmati anaknya yang di rumah. Yang bawa Ferrari anaknya, bukan bapaknya. Bapaknya tetap aja pakai Bentley. Karena apa? Dia harus ke pabrik. Harus keluar masuk hutan karena bisnis kayu. Amin. Maka disebut kita anak, ini penting buat kita. Kita ini anak bukan malas untuk malas-malasan, bukan untuk enjoy menikmati, bukan, tapi status penting. Ada yang mau di sini tiba-tiba cowok ganteng dia bilang, "Non, jalan yuk, kemana? Pokoknya jalan di luar negeri jalan-jalan." Tapi tanpa status mau? Nggak mau. Emang gua siapa lo? Tanya dulu, emang gua siapa lo? Kalau dia bilang aku mau melamar kamu, aku bawa ke orang tuaku, dikasih cincin, baru mau diajak jalan-jalan. Tanpa status mana mau? Bangunan aja butuh status kok. Bener gak? Hak guna bangunan, hak pakai, baru hak milik. Masa kita nggak punya status? Kita punya status anak kerajaan sorga. Yang mukanya itu bersinar. Orang pandemi, orang takut, orang lesu, orang kekurangan, kita terus menerima berkat. Supaya jadi berkat buat orang lain. Jadi percayalah, Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Tuhan tidak pernah izinkan sesuatu yang melebihi kekuatan kita terjadi dalam hidup kita. Karena Dia setia. Kalau Tuhan izinkan kesusahan, jangan takut, jangan ngeluh, jangan kamu menderita sebagai orang percaya. Karena penderitaan, karena imanmu itu adalah kemuliaan yang dari Bapa. Dan kau akan menerima kemuliaan lebih besar dari orang-orang lain. Biarlah hari ini kita semua diberkati. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tapi ada roh yang membangkitkan keberanian. Dalam nama Yesus seluruh hidup kita
kita terpelihara sempurna. Haleluya. Amin. Saya ajak kita doa. Semua para viewer, saudara yang mengikuti ibadah ini, mari saya ajak untuk berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu yang memberikan kepada kami jaminan. Dan mulai hari ini aku berdoa, siapapun yang telah menyaksikan fellowship ini, kami semua bebas dari ketakutan, fearless, bebas dari kekhawatiran, bebas dari semua pendakwaan bahkan penghakiman. Karena kami percaya di masa pandemi sekalipun Tuhan sanggup memberkati kami, bahkan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan, berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Biar diberkati usahamu, pekerjaan, terus sampai melimpah-limpah. Diberkatilah rumah tanggamu, dipulihkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tunggu sabar waktu Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan suamimu, memulihkan istrimu, anak-anakmu. Tekun di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, biarlah kami semua juga menerima kuasa sebagai anak-anak Bapa di surga. Menerima kuasa di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan yang akan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati Infinity, berkati fellowship ini, berkati Bu Agnes, berkati Pak Sandi, berkati seluruh keluarga, semua teman-teman pelayanan, semua jemaat-jemaat atau komunitas Infinity juga diberkati Tuhan Yesus. Bahkan semua viewer juga diberkati karena Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu yang ada atau yang mengikuti fellowship ini hari ini, baik yang ada di tempat maupun yang ada di tempat saudara berada, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, kami mohon dukungan saudara. Bagi saudara yang membuka link YouTube ini, saudara jangan lupa pencet tombol subscribe, tombol like, dan isi kolom komen. Karena ini akan berguna untuk pelayanan Infinity ke depan, dan kita harapkan dengan pertolongan Roh Kudus bisa menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa. Dan inilah kerinduan Tuhan. Puji Tuhan. Mari angkat roti saja di tempat saudara berada. Percayalah ada kuasa dan mujizat yang akan terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Bapa, kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dihancurkan di atas kayu salib. Di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengorbanannya, kami percaya kami menerima kasih karunia Tuhan. Kami telah diampuni semua dosa-dosa kami, semua kejahatan pelanggaran kami. Tuhan Yesus sudah bayar lunas di atas kayu salib. Oleh korban tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami telah dibenarkan di hadapan Bapa, diterima menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah disucikan dari dosa, dari kejahatan. Bahkan kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh korban tubuh dan darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami dipagari, dibentengi. Tubuhmu dan darahmu menjadi tembok perapi bagi kami. Dijauhkan semua virus, semua kuman penyakit, semua malapetaka, bahkan tanda-tanda akhir zaman yang harus terjadi, Tuhan luputkan dari kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam kerajaan sorga. Kami menerima hak istimewa sebagai anak-anak Bapa di sorga. Kami menerima berkat janji-janji Abraham yang disampaikan Bapa. Dan biarlah kami semua menerima berkat keturunan bagi yang sudah menikah, sudah berumah tangga.
Tuhan beri berkat keturunan di dalam nama Yesus. Tuhan beri berkat keuangan. Bahkan kami percaya usaha yang pernah tutup, pekerjaan yang sudah hilang, Tuhan sanggup berikan pekerjaan yang baru, yang jauh lebih besar, usaha yang jauh lebih indah. Dan kami semua akan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan meteraikan nama kami semua dalam kitab kehidupan-Mu di sorga, supaya di akhir zaman nanti tidak seorang pun dari kami yang terhilang dan binasa. Terima kasih Bapa, karena kasih karunia-Mu kami telah menerima kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan. Kalau ada saudara, anak, keluarga yang sakit, berikan tubuh dan darah Yesus ini. Kita percaya mereka pasti sembuh, apapun penyakitnya. Mari angkat dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang telah menjadi percaya kepadamu, kami telah menerima pengampunan dosa, penebusan-Mu yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dengan Bapa, menerima pendamaian dengan sesama, menerima pendamaian dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Kami telah menerima pendamaian dengan diri sendiri oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami dijaga, kami dilindungi, dipagari. Tuhan beri kami anugerah, kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur oleh darah-Mu Tuhan Yesus, kami juga menerima kemuliaan, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan menerima semua janji-janji Bapa, hidup di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, materaikan kami semua di hadapan Bapa, di dalam kitab kehidupan. Kami semua menerima hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang belum percaya Yesus. Tuhan, Kau sanggup menyelamatkan mereka semua. Selamatkan mereka dimanapun mereka berada. Selamatkan bangsa kami Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak, terima kasih. Siapapun yang sakit, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun apapun penyakit mereka, bahkan semua yang terinfeksi COVID-19, kami berdoa secara supranatural dan ajaib. Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu Tuhan, kami menerima kehidupan-Mu yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
ingatkan kami selalu Tuhan, ingatkan kami selalu Roh Kudus, agar kami pun tetap selalu hidup dengan ibadah Kami Tuhan, untuk tetap selalu hidup takut akan Engkau ya Bapa, untuk tetap selalu hidup taat dan setia kepada Engkau Tuhan, lewat roh dan firman ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Siang hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Abang Pastor Jonathan Hutagalung. Terima kasih Tuhan, meneraikan setiap firman yang sudah kami dengar siang hari ini Tuhan. Dengan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk kami kembali takut khawatir. Apa yang sedang kami akan memakai, apa yang sedang kami jalani di hari-hari depan kami Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan memimpin depan kami, akan memimpin depan kami sempurna seperti biji batu. Kami tidak perlu takut ya Bapa menghadapi hari esok, karena Engkau Tuhan sudah berada di sana ya Bapa. Engkau boleh mengatur kehidupan kami sempurna ya Bapa. Hari-hari kehidupan kami ke depan Tuhan kami serahkan. Kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami, Engkau yang atur hidup kami sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mendapat kami balas kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus, jangan pulihkan kami ya Bapa. Agar setiap firman Tuhan boleh hidup di setiap diri kami, pribadi lepas pribadi Tuhan ini. Kami yang mendengar, yang melihat melalui YouTube channel ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kuatkan iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami tidak perlu takut khawatir Tuhan, menghadapi Tuhan. Karena kami punya Yesus, Allah yang begitu besar, besar dari segala kekuatan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, agar Allah yang menciptakan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Hamba pun Tuhan Pak Jodan, Ibu Grace Tuhan, dalam keluarga, dalam pelayanan, bersama dengan anak-anak yang ada Tuhan memberkati Tuhan. Pengurapan belah yang ada atas rumah tangga Pak Jo, beserta dengan Ibu Grace ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu berada, melayani Kau Tuhan, sembunyikan dia Tuhan di balik salib. Dalam kemuliaan Tuhan, yang boleh nampak Tuhan dalam setiap pelayanan. Hanya kembali jiwa-jiwa, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam rangkaian doa syafaat juga Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan, ada di bangsa ini, ada maksud dan rencana Tuhan untuk kami Bapa. Dalam kami tetap selalu berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan. Kami mau bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, Kau lihat sejak pergumulan permasalahan dalam bangsa kami saat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami berdoa untuk memimpin bangsa kami. Jokowi bersama dengan Wapres yang ada, para menteri, pejabat dari pusat sampai daerah pusat. Berikan mereka semua hikmat ilahi ya Bapa. Dalam mengambil dalam mengambil semua keputusan-keputusan yang ada Tuhan di pemerintah ini. Kiranya Tuhan ada tangan Tuhan di dalamnya. Bangsa Indonesia tetap aman. Bangsa Indonesia tetap damai sejahtera. Banyak pengampunan surgawi ada dalam bangsa kami. Hujan pertobatan ada dalam bangsa kami. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan terangi Tuhan. Selamatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Kudus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Presiden Muslim kami Tuhan. Terima kasih buat pengurus yang ada. Terima kasih buat panitia Natal yang sudah terbentuk Tuhan. Terima kasih. Segala Tuhan kami bawa seluruh doa-doa kami Tuhan acara Natal kami di tanggal 1 Desember Tuhan. Kami akan berbagi kasih dengan panti rehabilitasi Yayasan Kasih Karunia Bapa. Salam kami. Panitia yang ada Tuhan untuk hati kami Tuhan. Kami bersatu hati ya Bapa. Dan dalam panitia Tuhan. Kami tidak arogan, kami tidak sombong, kami tidak dominan ya Bapa. Dalam saya menegur satu dengan yang lain dengan kasih Tuhan. Agar acara Natal kami Tuhan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu. Dan semuanya Tuhan menghormat dan mulia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan dana-dana yang kami butuhkan. Baik yang sudah kami terima untuk minggu belum Tuhan berkati. Suci kuduskan semua tangan-tangan yang sudah memberkati. Resolusi Unity untuk acara Natal kami Tuhan berkati.
kami ya Bapa. Tuhan, Kau yang melihat keluarga ini Tuhan. Begitu setia mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha bisnis pekerjaan, bahkan melayani anak-anak mereka, keluarga besar mereka, Tuhan memberkati. Saya dalam sejahtera kesehatan kedua bagi mereka Tuhan, untuk menjadi bagian dari dalam kehidupan atas keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam melalui Filipi Tuhan. Banyak sekali Tuhan, ibu-ibu dimenangkan, banyak keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang datang menghadap Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berawal melalui Infinity ya Bapa, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan yang terpuji. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di sorga. Berkati buat semua jemaat-jemaat Infinity yang dengar saat ini Tuhan. Kalau di antara mereka ada berulang tahun Tuhan, berikan mereka kesukaan Tuhan. Berkati keluarga mereka, Tuhan berkati rumah tangga, anak-anak mereka Tuhan berkati. Kalau di antara mereka ada yang dalam berduka Tuhan, kami tahu Tuhan Kau adalah sumber kekuatan, Kau sumber penghiburan, Kau ada hadir dalam kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat mereka yang sedang sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan. Kau Allah Jehovah, Kau Allah yang menyembuhkan, Kau Allah yang menyucikan, Kau Allah yang menyucikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan pribadi lepas pribadi di tempat ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Kami tidak mendapat apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami dapat Tuhan, Kau terus tuntun kami, pimpin kami, bimbing kami terus ya Bapa, agar kami semakin kuat ya Bapa. Menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Tapi kami tidak perlu takut khawatir, karena Engkau Allah yang membenarkan hidup kami. Engkau Allah yang mengatur kehidupan kami sempurna, Engkau pelihara sempurna. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kita selama-lamanya. Inilah doa syukur kami, inilah doa permohonan kami, inilah doa pengharapan kami yang jauh daripada sempurna, yang kami bawa alaskan hanya di dalam satu tangan kuasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur pada Tuhan kalau pada siang hari ini kita bersuka cita di tempat ini, dalam menerima hadirat Tuhan di tempat ini. Mari saudaraku, kita akan mempunyai iman kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu gentar lagi. Bahkan ada Tuhan yang selalu menaungi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai iman kita di hadapan Tuhan. Lingkupilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Ikut
ucapkan terima kasih kepada seluruh viewer atau Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti fellowship dari tempat ini, dan saya percaya kita semua sangat diberkati. Amin. Dan jangan lupa setiap hari Selasa jam 11 ikuti terus ibadah fellowship bersama Infinity. Dan aku percaya pengenalan Bapa yang benar akan Yesus yang sangat mengasihi itu akan terus membangkitkan iman kita semua. Biarlah saudara dimanapun berada diberkati. Saudara boleh lambaikan tangan saudara, walaupun saya hanya lihat dari kamera. Puji Tuhan, kita sukacita. Mari arahkan hatimu, mari terima berkatmu dari Bapa yang di sorga. Bapa, terima kasih kembali kami bersyukur dan meminta berkat dari Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang ada di Infinity yang terlibat, seluruh jemaat-jemaat, berkati rumah tangga mereka, dipulihkan setiap hubungan mereka, bahkan ada berkat-berkat yang baru, berkat kesehatan, berkat keuangan, ada berkat-berkat sukacita dan sejahtera dari surga yang terus melingkupi kami. Dan berkati semua siapapun yang selalu mengikuti ibadah secara online dari Infinity, dalam nama Tuhan Yesus mereka juga diberkati. Dan kami juga berdoa untuk Bu Agnes dan juga Pak Arisanti selalu diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi, dipelihara Tuhan. Semua yang mereka kerjakan juga Tuhan buat berhasil. Mari Bapak Ibu, sebelum pulang arahkan hatimu, terimalah berkat anugerah kasih karunia dari Bapa kita yang di surga, yang menyertai kita, memberikan kepada kita damai sejahtera, jaminan pemeliharaan, berkat-berkat kelimpahan. Di hadapan kita Dia sediakan makanan dan minuman tanpa bayar, tanpa syarat, serta persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam kita, memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Bahkan persekutuan kita dengan Roh Kudus, di tangan kita diberi kuasa. Setiap kali kau tumpangkan tangan, ada kuasa yang mengalir. Dan di dalam perkataan kita, doa-doa kita, ada kuasa yang mengalir. Dan biarlah kita dipelihara, tidak bercacat celah, sampai nanti Tuhan Yesus Kristus pasti datang kedua kali. Kita semua akan dijemput, diangkat, dan pesta perkawinan anak domba. Kita semua akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya! Sama-sama kita katakan amin.